Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, tetap semangat dan semakin teguh beriman kepada Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan malam ini dengan terus belajar dari firman Tuhan dalam satu pengajaran atau tema yang mengatakan dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh. Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, Rasul Paulus salah satu rasul yang dikenal sebagai rasul pendoa yang sangat senang, rindu, dan terus-menerus mendoakan orang-orang percaya. Sungguh luar biasa doa seorang yang telah hidupnya sungguh-sungguh diubahkan oleh Yesus. Sehingga Rasul Paulus sangat menghidupi sebuah kehidupan doa. Doa yang terus-menerus bagi orang-orang percaya atau bagi tiap orang percaya agar hidupnya sungguh-sungguh berakar di dalam Kristus. Coba kita perhatikan kalimat terakhir pada ayat 19. Dan dapat mengenakan kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa, itu kata aku berdoa, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Itu kerinduan doa harapan dari Rasul Paulus tentang jemaat, kepenuhan hidup di dalam Allah, supaya kamu dipenuhi di dalam kepenuhan Allah. Saudara, kalau kita lihat Injil, belajar pada Injil, sasaran utama Injil adalah membawa orang-orang berdosa yang mau bertobat untuk datang kepada Yesus agar dipenuhi segala kepenuhan Allah. Jadi tujuan pemberitaan Injil adalah agar setiap orang dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Bagikan sebuah bejana yang kosong yang dilemparkan ke dalam samudra raya untuk dipenuhi dengan segala kepenuhan kasih Allah. Hal itu juga jauh sebelumnya Daud pernah mengatakan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Mazmur 42 ayat 3. Juga seorang penulis Kristen yang sangat terkenal, Jonathan Edwards, dalam artikelnya mengatakan, jiwaku berenang dalam pancaran kasih Kristus, seperti debu yang berada di dalam sinar matahari yang menembus jendela. Jonathan Edwards juga mengatakan, 1 menit menikmati hidup bersama Allah jauh lebih berharga daripada sepanjang hidup menikmati semua kesenangan dan nikmat lahiriah. Saudara, inilah kerinduan dan harapan kita selaku orang Kristen di masa kini. Kiranya orang-orang Kristen, orang-orang percaya di masa kini dipenuhi dengan tetesan kepenuhan hidup di dalam Kristus Yesus. Sehingga orang-orang percaya kepada Yesus hidupnya makin berakar di dalam Kristus. Supaya ketika badai dan goncangan hidup datang menerpa, kita tetap berdiri tegar, kokoh dalam iman kepada Yesus. Kita berdoa, ya Tuhan, terkadang doa-doa kami hanya berorientasi pada hal-hal yang kelihatan secara duniawi, tentang apa yang kami makan, pakai, dan minum, apa yang kami miliki, apa yang kami punyai. Tapi saat ini firman mengingatkan kepada kami bahwa bagaimana berdoa untuk kepenuhan hidup di dalam Kristus yang jauh lebih penting dan abadi dari hal-hal duniawi. Karena itu ya Tuhan, kiranya semua kami mulai melihat dalam doa-doa kami tentang bagaimana saling mendoakan agar pertumbuhan iman kami makin bertumbuh
ke arah Kristus. Karena itulah kekuatan dan jaminan masa depan kami. Sebagai jemaat Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, saudara kami yang sakit. Kiranya perawatan yang diterimanya memberikan kekuatan kesembuhan. Malam ini, jika kami menikmati pembaringan nanti, kiranya hidup kami tetap bergerak ke arah Kristus. Hingga besok pagi, kami menjumpai harimu yang baru. Untuk semua harapan-harapan itu, Bapak terkasih dimanapun saudara berada, dalam iman kepada Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.